Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Kita berdoa dulu sebelum mulai belajar. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, alhamdulillah ya kita masih diberi kesempatan untuk meneruskan pembahasan tentang masih di materi mukadimah sholat ya, belum masuk bacaan ya. Tapi ini sangat penting sehingga tetap kita bahas. Baik kita terakhir pekan kemarin siapa yang wajib menunaikan sholat. Ada 4 syarat yang disebut dalam kitab Al-Mu'tamad. Yang pertama muslim, yang kedua berbaligh, yang ketiga berakal, dan yang keempat suci. Nih ya, tentunya ini suci khusus untuk perempuan, suci dari haid dan nifas ya. Silahkan. Nah itu ininya tidak di. Nah sebelum ini sebenarnya, tapi nanti akan kita bahas. Kemarin tuh ada acara ke KUA untuk penyuluhan itu kan. Iya. Dia kemarin tuh tiba-tiba mau, ibu mah aku mau batal sih nyentuh ayah. Aku dikasih tahu KUA aku. Kemarin aku batal bu. Itu gimana sih? Oh, kan mahram kan? Tapi dia tahu dari dia suami. Bapak sendiri kan mahram. Enggak, saya sama suami itu bersentuhan. Saya nggak ngerasain batal. Bu Eli dan suami. Iya. Bukan anak. Udah gitu dia dengar dari KUA. Iya. Aku nanti sama suami batal. Jadi ada istilahnya. Ada apa istilahnya? Penyuluhan dari KUA. Ibu tuh gimana sih? Kok beda? Kalau kemarin ngomong gitu. Ya, emang ini Bu hilaf fikih kalau secara itu. Mau ikut yang mana? Disuruh terserah itu membingungkan ya. Makanya gitu. jangan dibilang terserah suami. Karena dia bener Bu. Soalnya saya memang nggak ngerasa batal. Nggak tahu. Iya, memang betul. Berarti ikutnya mazhab Hanafi Bu. Sekali lagi Imam Syafi'i lebih berhati-hati. Ya kalau menurut mazhab Imam Syafi'i memang makna kata itu kan ada khilafiyah dalam aula mastumun nisa. Lamastum itu menurut ulama yang menyebutkan bahwa persentuhan kulit itu tidak membatalkan wudhu laki-laki dan perempuan ya. Itu karena lamastum di situ artinya hubungan suami istri. Jadi istilahnya ada syahwat dengan syahwat. Tapi kalau cuma nyentuh karena kebutuhan misalnya, ya ini di situ panjang ininya Bu dalil perbedaannya diantaranya ya karena Rasulullah sendiri ketika mau ke masjid mencium Sayyidah Aisyah, tapi dijawab lagi ya ada lah istilahnya ininya. Nah intinya sekali lagi kalau masalah khilafiyah itu kita boleh memilih sama seperti ngomongin maulid nih karena habis-habis tuh pilih aja salah satu sudah gitu, nggak pernah apa ya pusing sendiri kalau melihat orang debat-debat mah nggak akan ketemu gitu karena memang di situ adalah hal-hal yang mutagoyirat bukan sawabit. Kalau sawabit itu pasti udah ada dalil dengan tegas, bahkan yang dijadikan dalil lama aula mastumun bisa itu dia ada perbedaan dalam memahami makna lamastumnya, dalam memahami bahasanya. Jadi wajar sekali kalau ada perbedaan. Nah, kalau menyikapinya gimana? Ya udah, dengerin aja. Berarti kalau memang kita berpendapat bahwa persentuhan kulit antara laki dan perempuan ya, yang bukan mahram ya, itu tidak membatalkan, ya sudah berarti ikut mazhab yang tidak membatalkan. Itu kan perkara wudhu. Kemudian kalau misalnya mau memilih yang membatalkan karena untuk lebih hati-hati, jangan-jangan makna ayat itu mencakup juga mana sentuhan biasa yang tidak disertai dengan syahwat gitu ya. Itu kan kalau mazhab Imam Syafi'i seperti itu. Tidak disertai syahwat aja batal, apalagi dengan syahwat.
gitu. Makanya kalau kita lihat tradisi di pesantren-pesantren Syafi'iyah itu mereka kalau salaman sama ulamanya atau gurunya makainya tuh pakai ini Bu, kalau di Lombok tuh tidak tersentuh intinya gitu, salaman tetap tapi nggak sentuhan. Jadi kayak budaya akhirnya ya, budayanya kayak gimana. Nah kalau di Mesir ya ini kan membatalkan wudhu atau enggak. Ini ada lagi pembahasan tentang boleh enggak laki-laki dan perempuan salaman. Nah itu kan beda lagi kan pembahasannya. Jadi pasti ada khilafiyah di situ. Iya kalau menurut mazhab Maliki sekali lagi karena apa namanya tidak ada dalil qat'inya di situ maka Imam Hanafi mengatakan ya silahnya selama itu ada keperluannya dan tidak ada bukan tujuan kepada apa namanya dosa istilahnya hanya kayak orang ketemu saya hello biasa Imam Hanafi masih membolehkan satu-satunya kalau imam yang lain tidak. Ya, jadi di Kairo sendiri, di Al-Azhar sendiri, dosen itu beda-beda. Ada yang Assalamualaikum, ya udah salaman, beneran kita lihat depan mata kita, biasa gitu. Perempuan. Ih, dosen perempuan dan dosen laki-laki. Karena memang Hanafi yang banyak di Mesir. Iya, sama Maliki yang banyak, Maliki dan Hanafi. Sampai itu minoritas. Jadi kalau apa mau ngasih uang ke polisi cepat gitu kan? Ya kan mau sholat tapi hari nggak sengaja. Nah, makanya silahkan. Yang penting kita tahu bahwa di situ adalah perkara khilafiyah dan kita diperkenankan memilih salah satu gitu aja. Kalau bagi yang gitu, iya kasih tahu aja bahwa memang itu khilafiyah fikih nggak akan pernah ketemu sampai kapanpun. Kita nggak bisa ngotot juga ke bapak yang ngasih penyuluhan. Menurut saya enggak kok Pak. Intinya nanti akan kembali ke pembahasan fikih muqarrin lagi. Makanya kayaknya kita tuh nggak pernah diajarin fikih muqarrin. Saya nggak belum pernah dengar kajian tentang fikih muqarrin karena memang belum sampai sana, belum saatnya. Karena ilmu itu berjenjang ya. Karena nanti kalau langsung diajarin fikih muqarrin, ibu pusing loh Bu, kita aja yang belajar saja pusing. Karena kan kuat dulu ininya, basicnya harus kuat. Bahasa Arab punya, kemudian usul fikih udah belajar, fikih muqarrin itu awal itu baru awal tentang mazhab-mazhab kenalan. Kalau udah mulai yang perbedaan pendapat itu tahun ketiga dan keempat di Al-Azhar. Nah itu pusing itu deh itu. Karena isinya, benar juga ya pendapatnya. Iya ya benar juga ya gitu. Saya bisa diterima. Walaupun secara ini apa namanya bisa sahal hadis bahwa madhabi kalau ada hadis sahih maka itu mazhabku. Tapi ya intinya secara dalil itu tidak qat'i ya udah terima aja adanya perbedaan pendapat. Makanya perlu kita bedakan dasar banget perlu selain memahami usul fikih nih yang kayak kemarin salah satu yang kita bahas ketika membahas usul fikih itu adalah bahwa kemarin yang saya bahas kenapa sih kok berakal itu sedemikian penting? Belum masuk ya Bu ya, karena udah terjawab kan tadi pertanyaan Bu Eli. Kenapa sih kok syarat seseorang itu wajib sholat itu adalah dia harus berakal. Jadi bagi anak yang apa namanya mungkin atau orang dewasa yang mengalami keterbelakangan mental, maka dia tidak bisa memikirkan, ya tidak bisa dengan sendirinya lah memilih sholat itu, maka dia tidak terkena kewajiban sholat. Kenapa demikian? Masih ingat Bu, kenapa sih? Salah satu ininya indikator dari wajib atau enggaknya seorang sholat itu adalah dia berakal. Makanya anak yang autis, yang sedang tantrum, yang itu kita hanya perlu mengenalkan Allah. Dia tidak berkewajiban menunaikan taklif karena dia nggak mukallaf. Ya istilahnya aneh lah gitu nyuruh orang yang nggak mampu mengerjakan sesuatu yang memang bukan tugas dia gitu. Nah ini bahwa ternyata menurut secara usul fikih dilihatlah bahwa ada kemaslahatan-kemaslahatan yang ingin capai oleh syariat. Kenapa ada kemaslahatan itu? Kemaslahatan itu dilindungi yang khususnya misalnya yang kita membahas tentang apa namanya tujuan dari disyariatkannya hukum-hukum Allah itu apa sih? Jadi kalau seandainya kita tahu bahwa semua hukum Allah itu tujuannya adalah untuk melindungi hifzuddin, hifzul akal. Maksudnya ya ada 5 itu ya, yang daruriyat al-khamsah, 5 tujuan atau 5 kemaslahatan yang dilindungi oleh syariat. Tujuannya adalah sekali lagi bahwa ad-daruriyat al-khamsah itu ada supaya
begitu orang itu beribadah itu, dia melakukannya dengan kesadaran sendiri, ikhtiarian, bukan iktirorian ya. Udah saya tulis ya pekan kemarin ya, ikhtiar artinya memilih, istikharah ya, khara yakhiru itu memilih, dia boleh memilih. Jadi dia melakukan ibadah itu dengan sukarela, bahwa oh ternyata memang kemaslahatan saya yang dijaga oleh syariat. Kenapa saya beribadah kepada Allah? Kenapa saya sholat? Ya karena di situ ada hak Allah, hifzuddin, ya bagian dari hifzuddin kan, sholat itu kan. Jadi orang yang nggak sholat, nah nanti kalau kita masuk ke pembahasan orang yang meninggalkan sholat, maka dia telah melanggar hak Allah. Nanti ya lebih lanjut ya. Intinya gitu, saya ini dulu sedikit. Jadi berakal itu salah satu syarat seseorang itu disebut mukallaf. Ya, kayak di hukum aja, cakap hukum. Siapa yang cakap hukum, maka dia harus tentunya selain mencapai usia tertentu, ya dalam hukum dia juga harus, ya tahu baik, tahu benar salah gitu ya ininya. Kalau dalam bahasa kita disebut dengan al-aqil. Iya. Jadi dia punya kesadaran penuh, tidak karena dipaksa, tidak karena ya istilahnya karena melihat orang seperti itu dia ikut-ikutan. Ya, jadi tujuan dari kita menunaikan syariat Allah itu adalah agar kita melakukannya dengan kesadaran penuh sekali lagi. Nah itu kemarin yang berakal. Kemudian kalau dilihat kemarin saya share yang untuk hari Selasa, kalau nggak salah yang hari Senin nggak saya share, tapi ada di slide sebenarnya kalau dibuka di ininya. Coba kita lihat sedikit. Yang saya tulis nih itu. Nah contoh, ini saya bahas sedikit. Ikhtiarian dengan pilihan sadar atau dengan kesadaran penuh. Ada yang ikhtiarian di grup kalau bisa dilihat di grup yang di kelas ya di daurah, kelas daurah yang saya share hari Selasa kemarin karena ada pertanyaan jadi agak saya detailkan sedikit di situ biar sama aja. Nah ada ikhtiarian kan Imam Syatibi mengatakan berakal itu hatta yakuna abdan lillahi ikhtiaran, sampai seseorang itu menjadi hamba Allah itu dengan kehendaknya sendiri. Jadi seakan-akan kita tuh melakukan ibadah itu dengan kesadaran penuh gitu. Kapan itu terjadi? Ya ketika seseorang tahu manfaat dan tujuannya, makanya tahu why. Ya itu penting banget. Ini yang abai kita tanamkan. Mungkin generasi-generasi kita sebelumnya. Ya pokoknya ibadah itu ya karena kita ada ini aja, wajib gitu. Bukan apa manfaat dan tujuan dari ibadah tersebut. Iya. Begitu kita tahu manfaat dan tujuannya, maka kita akan memilih ibadah tersebut dengan ikhlas dan didasari oleh ilmu. Ya, contohnya nih, saya contohkan dengan misalnya sholat nih, ibadah sholat. Ada kesadaran tujuan bahwa sholat itu bukanlah karena wajib menggugurkan kewajiban saja, tapi memang itu adalah momen spesial kita dengan Allah. Waktunya bermunajat. Itu adalah momen yang sangat berharga. Itu kan poin pertamanya. Oh, ada kesadaran. Itu prioritas kita utama. Kalau udah prioritas kan maka ya udah passion gitu ya, udah passion. Maka apapun kondisinya, badai dan apa gitu dihadang, dihadapin. Nah, sehingga dengan mengetahui adanya manfaat dan tujuannya, sehingga hati merasa ikhlas. Bukan karena ingin dipuji. Makanya kemarin ada ancaman orang yang sholatnya karena riya itu diancam dengan neraka wail ya. Jadi ini bisa dilakukannya dengan pamrih, bukan karena ingin dipuji. Dan sesudah itu ada semangat melanjutkan. Ya, ada buah dari ibadah yang dilakukan. Ini penting. Makanya terusannya kan wailul lil musallin alladzina salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaunal maun. Jadi ibadah salat itu harus berefek kepada apa namanya kesadaran sosial, perhatian kepada sosial, akhlaknya terwarnai dengan ibadahnya. Jadi nggak berhenti ketika ibadah itu aja. Apa sesudah ibadah? Nah, kemudian ada rasa rindu, merasa kehilangan bila terlewat. Ya, jadi seakan-akan hidup tuh nunggu waktu sholat aja. Ya, ini saya contohkan dengan waktu sholat ya, sholat. Kemudian didukung ilmu. Nah, ini makanya nih sekarang kita sering buat iman kita rendah turun ya. Tugasnya setan kan gitu ya, membuat kita mendorong kita kepada esu keburukan. Salah satunya yaitu lupa
lupa dari manfaat dari tujuan kita beribadah. Sering nggak terjadi? Sering berperangnya melawan itu kan? Ilmunya tahu, tahu, tapi kadang kok jadi lupa ya. Nah, makanya kita butuh terus evaluasi. Nah, itu orang yang sholat dengan ikhtiarian, dengan pilihan sadar. Sedangkan kalau ikhtiarian terpaksa atau mekanis, ya kebalikannya lah. Kita lihat aja sini nih, ya minimal dia sholat tapi nggak tahu ngapain dia sholat. Ya kayak anak kecil lah ya Bu, paksa banget, aduh kok sholat lagi sih gitu. Aduh capek banget gitu ya, berat. Udah asal lagi. Oh ya sih gitu ya. Nah, itu kan bedanya kelihatan kan. Nah, jadi karena kenapa? Karena memang itu kewajiban. Nggak tahu apa yang manfaat yang akan dia peroleh dari dia mengerjakan itu. Berat, malas. Ya jadi mekanik aja ya. Kenapa? Karena nggak ada kan apa-apa itu yang mendorong itu hati ya. Hati itu dipenuhi oleh salah satunya pikiran kita, oleh ilmu kita. Kalau kita tahu sesuatu itu bermanfaat, maka tadi seberat apapun rintangannya akan diupayakan. Nah, kan kalau nggak ada ilmunya, nggak ada tahu why-nya, ya ngapain juga sholat? Ya udahlah tambah gitu ya, tambah mekanik doang, formalitas saja. Dan salah satu efeknya adalah tentunya sholat yang dilakukannya dengan formalitas itu tidak ada efek secara sosial. Nggak ada asar dari ibadahnya, nggak ada bekas dari ibadahnya. Sholat nggak sholat sama aja. Nah, minim ilmu ya, jadi minim ilmu ini tidak berusaha memahami bacaan. Nah, banyak ya dari dalam keseharian kita bisa juga menggunakan ilmu usul fikih ini untuk membantu saya ini udah secara ikhtiarian atau ikhtiarian ya, karena kan tujuan kita tugas kita milih. Karena kita makhluk berakal maka kita harus memilih. Makanya ini bedanya kita dengan makhluk Allah yang lain berakal. Ya, mungkin hewan juga dikasih akal, tapi akalnya levelnya beda. Inilah akal yang dibalut oleh spiritual. Nah, ini bedanya ya, Bu. Bisa panjang nanti. Udah ya, cukup ya. Baik, kemudian suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Ini diserupakan juga dengan kondisi-kondisi yang mirip. Orang yang koma, ya koma, kemudian baru balik ketika misalnya baliknya di waktu sholat tertentu. Kalau dia baliknya di waktu atau balik atau sucinya di waktu sholat kedua, masih ingat sholat kedua dalam sholat jamaah apa aja, sholat apa aja? Ya, baik. Jika kita suci atau ada yang masuk Islam di waktu asar dan isya, maka menurut Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i dan Hambali, maka dia perlu mengkodok sholat yang pertama. Iya. Oke, ya gitu sih ya. Intinya inti ya. Kemudian kita sudah pas ini kan juga kemukakan dalilnya masing-masing karena ternyata menurut mazhab Syafi'i dan Hambali sholat jamaah itu diakui oleh syariat dan sebagai karena dikiaskan dengan sholat jamak maka tentu sholat yang bisa dijamak juga harus dikerjakan. Kemudian ya kurang lebih seperti itu ya pembahasannya suci dari haid dan nifas. Insya Allah kita akan lanjutkan. Nah, ini salah satu contoh checklist ibadah bermakna dan ibadah rutinitas kosong. Jadi sebelum kita sholat, kita udah, ya makanya kenapa sih kok hadis arba'in itu dimulai dengan innamal a'malu binniyat. Iya, karena di sini adalah motivasi tujuan. Bukan sekedar nawaitus sholat misalnya, sholat atau subuh, bukan sekedar itu ya. Tapi yang mendorong kita untuk melakukan hal tersebut. Jadi itulah nih contohnya. Jadi sebelum sholat itu kita refleksi sedikit saja sebentar. Makanya dalam tata cara sholat itu kita disunahkan nggak langsung takbir ya, tapi mungkin membaca ta'awudz dulu. Kemudian istilahnya tenang dulu, tumakninah. Ya, sehingga menurut Imam Syafi'i sendiri disebutkan dengan talafus supaya kita ada jeda Bu. Ya kan nggak langsung Allahu Akbar, tapi kan talafus itu butuh ini fokus. Nawaitus salat subuh misalnya rakaataini lillahi ta'ala. Oh iya, saya mau sholat subuh. Jadi kayak kita persiapan sebelum ibadah. Kemudian saat beribadahnya seperti apa. Nah, itulah kemudian setelah ibadah.
Jadi yang dimaksud dengan apa namanya ibadah di sini sebelumnya perlu kita siapkan dulu, kemudian saat melakukannya kita lakukan dengan benar, kemudian sesudahnya ada buahnya atau enggak. Jadi enggak ada ibadah yang berdiri sendiri, harus ada buahnya. Nah itu makanya penting banget bahwa kita perlu tahu dulu why gitu ya, kenapa sih kita sholat. Nah, baik Bu, nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi supaya kita melihat bagaimana posisi sholat. Nah, lanjutannya ya, hukmu tariko sholat. Nah, sekarang kita bahas tentang orang yang hukum meninggalkan sholat. Hukum orang yang meninggalkan sholat, hukmu tariko sholat. Ya, ada 3 kondisi disebutkan dalam kitab Mu'tamad ini. Yang pertama, al-hala'ula at-tarkum al-juhud. Meninggalkan sholat dengan mengingkari kewajibannya. Jadi, dia nggak sholat itu karena dia merasa sholat itu nggak wajib. Nah, bagaimana ini? Apakah ada orang seperti ini? Ada nggak? Dia orang yang terkena taklif tapi dia mengingkari bahwa sholat itu nggak wajib. Banyak ya, ada yang apa namanya? Nggak, yang penting eling. Nah, yang penting zikir. Atau mungkin ya pokoknya bikin-bikin sendirilah gitu ya. Nah, orang yang diwajibkan melaksanakan sholat dan dia seorang muslim berakal, suci dan lingkungan masyarakat muslim. Ya, artinya dia tidak ada uzur ya. Di situ maksudnya hidup di lingkungan masyarakat muslim ini makanya anugerah. Coba kalau tinggalnya di lingkungan minoritas kan, kita dalam ancaman bahaya, awas jangan sholat loh. Bisa jadi ada larangan seperti itu atau dibuat suatu acara yang membuat kita sulit untuk sholat. Dan dia tidak melaksanakan sholat. Lalu dia diingatkan untuk melaksanakannya. Nah, jadi pertanyaannya pertama, kalau ada seorang muslim, banyak ya di lingkungan kita ya, banyak banget. Dia muslim, dia berakal, dia juga nggak head, misalnya laki-laki bapak-bapak gitu ya. Tapi ya mengabaikan begitu saja sholat itu. Maka apa yang perlu kita lakukan? Ya tentunya didakwahi dulu, nggak bisa langsung di hukum kafir gitu ya. Iya, maka kita perlu memerintahkannya dulu. Kalau kita ada kuasa, makanya itu berat juga tugas jadi pemimpin, ngingetin orang-orang yang lupa sholat. Ya kalau di Aceh udah ada polisi Hizbah ya. Hizbah itu kan yang menegakkan syariat di sini ya. Salah satunya adalah sholat, karena sholat itu haknya Allah, hakullah, bukan hakun adami. Iya, hakullah. Jadi ini adalah ikatan kita dengan Allah. Makanya sholat itu bisa munfarid, bisa berjamaah. Iya. Kayak itu kan yang ke tukang bangunan ya. Iya itu profesi yang paling banyak meninggalkan sholat dan berat juga ngasih tukang, terus kita tahu ya Allah. Tapi kadang sih ketika jam istirahat dia pulang makan, cari makan. Nanti jam 1 datang lagi, kan nggak tahu dia sholat atau enggak gitu. Tapi yang lucu lagi Bu, saya sering ya misalnya fenomena sih, mungkin ibu-ibu juga lihat. Dia bikin masjid, azan, dia ngerokok di bawah di pinggiran, sementara orang pada sholat. Iya, kira-kira seperti itu. Gimana hukumnya dalam fikih? Ini kan kitab fikih nih. Kalau kayak hajat itu bisa dia boleh kan karena nggak ada dalil. Jamak boleh. Hajat maksudnya tadi acara kan? Iya. Nah, iya. Ya, acara sesi. Nah, jadi pokoknya gini Bu, jamak itu patokannya adalah butuh. Iya, butuh. Iya, nggak boleh dikosor. Nah, kosor itu kalau ibu safar, kecuali misalnya nikahnya di mana, pokoknya yang perjalanannya udah safar. Yang dianggap safar. Berarti kan 90 km lah ya biar aman ya. 90 km jaraknya dari kita lihat di Google, oh udah 95 km, boleh nggak di kosor? Boleh. Tapi kalau cuma di bawah itu atau ngepas itu ya mending di jamak saja. Gitu. Nah, dan itu syaratnya kalau apa? Safar 3 hari. Oh, bukan 10 ya? Hah? Bukan 10 kalau di kosongnya. Coba dilihat ininya rekamannya. Menurut 4 hari ya ininya ya 4 hari. Ya intinya di luar perjalanannya Bu. Berada di sananya ini ya 4 hari. Baik, jadi di sini kita lihat bahwa
banyak orang Muslim yang seperti ini. Nah, apakah dia secara fikih dia langsung dianggap murtad? Nah, kita lihat di sini ya. Fahuwa kafirun murtad bi ijma'il muslimin. Nah, siapa mereka ini? Yaitu orang yang Muslim, berakal, suci, dan hidup di lingkungan masyarakat Muslim. Dan begitu diingatkan, dia nggak mau karena menganggap sholat itu remeh atau sholat itu nggak wajib. Nah, jadi di sini dia statusnya adalah mengingkari kewajiban sholat. Jadi ini banget ya. Ada yang kemudian kita lihat kondisi yang lainnya. Kita bandingkan dulu dengan kondisi yang berikutnya. Kalau kondisi yang kedua yaitu dia meninggalkan sholat karena uzur. Ya, bukan nggak mau sholat gitu, tapi karena memang lagi tadi ada uzur, lupa. Ada nggak kondisi seperti ini? Kadang ada ya, bisa jadi udah sholat belum ya, lupa, ingatnya sudah lewat gitu waktunya. Nah, tertidur. Ya, maka menurut Imam Syafi'i diwajibkan mengkodok sholatnya. Ya, ijma juga secara ijma wajib mengkodok sholatnya karena dia tadi ada uzur. Ya. Kemudian, Uzur sendiri itu artinya apa? uzrun itu lemah, lemah. Iya, lemah, dia nggak mampu. Makanya kemarin ketika membahas tentang kodok, sholat-sholat yang bisa dikodok, kondisi-kondisi yang boleh dikodok itu menurut Imam Syafi'i nggak semua kondisi kan. Misalnya nih, kemarin kalau saya lihat di catatan di papan itu bisa dilihat kapan saja sholat itu dikodok. Ini ijma wajib kodok kalau tidur, lupa, salah waktu, salah kiblat, tidak bisa bersuci. Orang yang di penjara diikat tangannya, ya misalnya dia ini apa dihukum dengan hukuman yang dia nggak bisa ngapa-ngapain, diikat gitu ya. Terus penjaranya itu penjara yang steril. Nah, itu maka dia wajib mengkodok sholat yang bukan, tapi itu kan dia posisinya adalah ada uzurnya. Sedangkan ya kalau koma yang lama ini diutamakan di kodok menurut Imam Syafi'i. Tapi menurut Hanafi tidak di kodok. Maliki dan Hambali ada yang mengatakan di kodok, ada yang mengatakan tidak di kodok. Iya, jadi seperti itu ya. Itu karena ada uzur. Nah, lain lagi kalau malas. Yang ketiga, at-tarku kaslan, meninggalkan sholat karena malas. Ya, jadi nggak ada uzur nih. Jadi dia nggak mengingkari bahwa sholat itu tetap wajib. Tuh ya tahu sih sholat itu kan sholat itu kan maklumun bidin fiddin bid-darurah. Semua orang Islam tuh paham bahwa sholat itu wajib. Ya. Karena kalau cirinya dia muslim itu maka dia sholat gitu. Nah, gimana kalau dia lagi malas? Ya, dia nggak ada uzur. Malas, ya. Tapi dia tetap meyakini bahwa sholat itu wajib. Maka bukan berarti langsung dihukum kafir, Bu. Nggak bisa. Karena dia tidak mengingkari hukum sholat itu wajib. Maka itu menjadi kewajiban dari orang-orang yang mengetahuinya untuk mengingatkan. Dakwahin dulu. Nggak langsung, misalnya suatu saat hukum Islam diterapkan, nggak langsung dibunuh. Karena kan orang yang murtad boleh dibunuh, halal darahnya. Banyak orang nulis yang ditangkap nih. Hmm. Tapi saatnya dari sekian tahun perjalanan di dunia ini, di mana yang menerapkan hukum ini? Di Arab sendiri apakah? Karena kan yang pure benar-benar apa namanya negara berlandaskan Al-Quran ini kan Sekarang memang belum ada, Bu. Jadi di Saudi pun tidak semua syariat ditetapkan. Termasuk di Aceh sendiri kan masih proses. Ya kan? Di Aceh kalau dia ketahuan dan polisi semuanya tahu kan dia akan dihukum juga. Ya, dia akan diberi hukuman. Ya, istilahnya diingatkan. Nah, kalau pernah nggak baca kasus yang ini orang dibunuh, dihalangkan darahnya karena dia murtad di Aceh? Belum pernah kan? Iya, karena berat memang perkaranya.
Terus Karena di dunia ini itu ada nggak? Kalau di Indonesia kayaknya belum lah belum gitu, pernah. sekuler gitu. Aceh dikasih apa Ya, kan kita lihat ya ininya ya. Ini. Nah, di sini jadi dia diperintahkan untuk bertaubat dulu. Iya, dia melaksanakan, kalau dia bertobat, dia laksanakan sholat dan dikodok sholat yang dia tinggalkan. Nah, tapi dia ternyata tetap bahkan menganggap bahwa sholat itu istilahnya nggak wajib. Nah, maka dia di sini kita lihat, yaitu bukan karena dia kafir, hukum ini nih. Apabila dia masih tetap tidak mengerjakan sholat, dia wajib diberi hukuman, yaitu membunuhnya karena perbuatan kriminal tersebut. Jadi tidak mengerjakan sholat karena apa namanya mengingkari sholat itu sendiri, ini orang yang murtad ya. Kalau orang kafir kan nggak bisa, kafir asli kan nggak bisa langsung dibunuh kan, beda. Sementara murtad udah sampai dakwah kepada dia, beda hukumnya. Jadi orang non muslim dia nggak sholat, boleh nggak kita bunuh? Ya nggak boleh kalau dia bukan kafir harbi. Kalau dia kafir zimmi, maka nggak boleh. Kita ada kewajiban untuk menghormati keyakinannya dia, tidaknya dia. Tapi kalau dia kafir harbi, ya boleh dibunuh. Nah, sekarang orang yang murtad, ya kan berarti kan yang diperintahkan yang di sini mengingkari adalah orang yang udah muslim ya. Muslim, kemudian dia mengingkari kewajiban sholat. Iya. Sama seperti orang yang ini Bu, tidak mau membayar zakat, boleh diperangi. Ya, karena di situ hak Allah juga selain hak adami. Tapi kalau sholat ini hak Allah, ya. Jadi kayak orang yang tidak mengerjakan sholat, ya, murtad, ya, orang yang muslim dan tidak mengakui bahwa sholat itu wajib, maka dia telah kafir. Ya, diancam dengan hukuman mati. Makanya lihat apabila dia dihukum mati, menurut pendapat yang kuat dia harus dimandikan, dikafankan dan dikubur di pemakaman kaum muslimin atau warisannya diberikan kepada ahli warisnya yang muslim karena dia termasuk golongan orang-orang yang Islam. Jadi di sini perintah ya kita lihat di sini dia apal dia masih tetap tidak mengerjakan sholat, dia wajib diberi hukuman membunuhnya. Jadi dia dibunuhnya bukan karena dia kafir, tapi karena dia menganggap sholat itu tidak wajib. Tapi dia masih tetap muslim. Gitu ya. Coba kita lihat bedanya dengan yang pertama tadi. Ya ini yang pertama sebenarnya ya. Iya, jadi kafirnya di sini bukan karena dia meninggal, dia tidak mengucapkan syahadatain, tapi dia tidak mengerjakan sholat. Ya, sehingga dalil secara qat'i mengatakan bahwa man baddala dinuhu faqtuluhu, sehingga siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Ya, ijma, ya. Tapi kalau dia misalnya muslim yang sholatnya itu karena males doang, dia nggak sampai keluar dari Islam. Dia tetap misalnya dia udah didakwahin ya, udah dinasehatin, udah dikasih tahu lah azabnya seperti apa dan ininya seperti apa, manfaat sholatnya apa, dan dia masih nggak mau menerima itu cuma karena malas saja, maka dia tetap dibunuh, tapi bukan karena dia kafir, tapi karena dia meninggalkan sholat. Bedanya apa dengan orang yang kafir tadi, orang yang murtad tadi, orang yang murtad tadi. Iya, jadi ada orang murtad, ada yang orang yang malas sholat. Yang malas sholat tadi bisa dibunuh. Apalagi terang-terang saya nggak percaya lagi sholat wajib. Orang yang murtad. Itu sensitif loh, misalnya ini jadi kalau diajar sama orang nonis atau orang yang liberalis, ya orang liberalis gitu. Orang yang murtad maka dia adalah kafir ya. Kafir ini secara fikihnya kita mengkafir dan darahnya halal, ya kan? Karena di sini dia
darahnya halal. Karena di sini dia hifdzud din. Kita perlu menjaga, menegakkan marwah agama ini gitu. Hifdzud din, menjaga haknya Allah. Hifdzud din yang dia langgar di sini. Kemaslahatan yang pertama dia langgar. Ini kan paling pokok hifdzud din itu. Orang yang murtad, kafir dan lain-lain. Orang yang murtad dan siapa lagi? Darahnya halal. Halal artinya sesuai dengan hadis tadi, man yartadda min itu minkum, ya nih, man badala dinuhu faqtulu. Dengan jelas di situ ya, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Kan bagaimana ketika Rasulullah wafat, ya banyak orang-orang murtadin. Bahkan ada perang Yamamah Kubro di situ kan, sehingga banyak para penghafal Quran yang gugur pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Ya, itu kan perang, diperangin, faktulu, ada perintah. Ya. Jadi di sini bagian dari hifdzuddin itu adalah dengan tadi halalnya darah orang yang murtad dan orang yang mengingkari ya orang Islam ya. Berarti udah murtad juga sebenarnya. Orang murtad yang mengingkari yang kondisi yang pertama mengingkari kewajiban sholat. Mengatakan sholat itu enggak wajib. Nah, ini yang dia langgar. Nah, kemudian kalau kondisi yang kedua, jadi ada tiga. Ini kan yang pertama ya, tiga kondisi orang yang meninggalkan sholat. Ya, tiga kondisi orang yang sholat ini satu. Kemudian yang kedua, dia nggak mau sholat karena uzur. Ya, meninggalkan sholat karena uzur. Uzur, ya. Atau ini ya, uzur itu lemah, penghalang atau lemah ya buatnya. Lemah. Nah, uzur itu macam-macam ya. Ada uzur syar'i, ada uzur ghairu syar'i. Yang ketiga, nah, kalau yang meninggalkan sholat karena uzur penghalang, maka dia wajib mengqadha. Taubat ya, bertaubat dan wajib mengqadha. Kodok. Yang ketiga, meninggalkan sholat karena malas. Maka istilahnya itu di dakwah itu diingatkan ternyata dia masih dakwah yang diingatkan. Nah, ada dua ya kondisi ya, sholat. Dia sholat ya sudah, berarti dia sama kayak yang di atas, bertaubat dan mengqadha. Tapi kalau dia diingatkan lalu tidak mau sholat, nah kalau dia tidak mau sholat, maka apa yang terjadi?
boleh dibunuh karena dia lalai dalam sholatnya. Tapi dia masih tetap muslim. Darahnya halal. Halal, tapi diperlakukan tetap sebagai muslim. Nah, kalau yang di atas kan darahnya halal dan sudah keluar dari Islam. Bedanya gitu. Kita perkara sholat aja kayaknya masih banyak PR ya. Di orang yang meninggalkan sholat tuh banyak banget. Kemarin sensusnya kalau kata Bu Dina berapa? Yang sholat 38% ya. Ya udah yang mau sholat aja udah alhamdulillah gitu 38%. Rendah banget kan? Nggak nyampe. Sholatnya resek ya. Ya berhenti. Kalau dulu tuh Jumat masuk sekarang tuh. Oh. Jadi saya kayak 10 tahun lalu mungkin kalau Jumat itu masih tidak terasa sepi jalan gitu. Tapi kalau sekarang kan enggak, jadi berarti lebih banyak lagi. Ya kasih juga karena ada umat berkah juga. Jalan ya berarti dari masjid mereka sholat. Oh. Ya, jadi di sini orangnya ini terkena had ini hudud. Karena kenapa? Dia melanggar jadi dikenakan had. Dan had itu apa? Ya dibunuhnya itu hudud, dikenakan had. Had itu artinya batas. Had tajam. Batas dia udah melewati garis. Karena dia kafir gitu ya. Dikenakan had karena kafir. Nah, kalau yang di sini apa? Ini apakah yang di sini had? Ya, di sini namanya takzir. Takzir. Ya, hukuman berat. Takzir. Iya. Jadi bukan karena dia kafir, tapi karena ya kayak ini lebu tentara yang nggak mau nggak taat sama yang keluar dari barisan. Nah, yang keluar dari barisan. Ini kita berbicara tentang hukum menurut mazhab Syafi'i ya, karena menurut mazhab lain ada yang mengatakan tidak sampai dihukum mati, tapi dia harus dipenjara sampai dia mau sholat, Bu. Jadi diancam sholat atau dipenjara gitu. Ini kalau mazhab Hanafi. Ini karena kita bacanya Al-Mu'tamad ya udah Imam Syafi'i seperti ini pendapatnya. Di Indonesia katanya apa banyak kan mazhab Syafi'i. Kalau yang bisa di negara Islam berat. Ada yang protes di negara orang-orang gitu. Iya, kalau gini Bu, mungkin bedanya ya. Zaman dulu ketika Rasulullah hidup dan para khulafaur rasyidin masih menerapkan syariat, itu hukumannya ukhrawi dan duniawi atau hukum fikih. Sekarang kita hanya bersandar kepada hukuman ukhrawi saja. Biarlah di akhirat nanti dia menemukan. Itu lemahnya kita, gitu ya bedanya ya. Jadi orang yang meninggal sholat itu terkena hukuman apa? Terkena hukuman ukhrawi ya. Ukhrawi. Dan juga plus terkena hukuman duniawi ya, atau fikih duniawi atau fikih. Ya.
Dalam fikih itu sudah ditetapkan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas, maka dia menurut mazhab Syafi'i boleh sampai dibunuh kalau memang dia tuh benar-benar nggak mau sholat. Jadi tetap ada di sini, ininya beda Bu, statusnya beda. Di sini had ya, had namanya had, hadun. Kalau di sini takzir, lebih kepada denda. Dendanya tapi dengan nyawa ya. Yang takzir. Iya. Iya, tapi prosesnya nggak secepat yang had. Iya. Ta'zir ini, nah gini bedanya apa? Kalau ta'zir ini secara nas dalam ini tidak ada dalil qat'inya. Lebih kepada ijtima. Apa namanya? Ijtihad di situ yang ta'zir. Iya, termasuk misalnya sekarang denda, ya. Kemudian kan kalau yang sudah dipastikan kadarnya seperti zina, kemudian kisos, kemudian qazaf menuduh, ya menuduh wanita baik-baik berzina atau orang berzina atau selingkuh lah ya, menuduh orang selingkuh. Nah, kemudian apa namanya bayar-bayar yang diat, nah itu kan udah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis kadarnya seberapa. Tapi kalau ta'zir ini diserahkan kepada hakim, qadi, untuk menentukan misalnya apakah berupa nasihat yang keras, gitu bedanya ta'zir dan had ya, atau mungkin dengan pukulan, dicambuk, itu termasuk bagian dari ta'zir, denda. Dan menurut Syafi'i dan Maliki termasuk ta'zir itu adalah hukuman mati tadi. Jadi di sini beda posisi hukuman matinya di sini dengan di sini. Jadi di sini lebih berjenjang, nggak langsung gitu ya. Kenapa? Karena dia darahnya kalau udah sampai puncak gitu ya, darahnya halal tapi dia tetap daftarnya tetap sebagai muslim. Artinya apa? Dia tetap dimandikan, disolati, dikafani ya. Kemudian harta warisannya juga sah dibagi kepada ahli warisnya. Tapi kalau yang di sini terhitung keluar dari Islam. Dengan dia murtad, itu maka otomatis hilang semua privilege dia sebagai muslim. Dia tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, dan harta warisan dia tidak bisa dibagikan kepada ininya, tidak mewarisi, tidak saling mewarisi. Bedanya seperti itu. Kalau ngomongin gini di masyarakat menyeramkan. Karena sekali lagi bahwa di sini kita lebih mengandalkan kepada ya karena tidak ada yang menegakkan hukuman duniawi ini secara fikih, yaitu hukuman duniawi oleh di sini ya saya tegaskan kembali oleh qadhi. Sekarang qadhi kita di mana? Nggak ada qadhi, adanya masih dalam ahwalu syahsiyah saja Bu, urusan pernikahan, perceraian, anak, warisan, baru di situ saja. Tapi kalau yang udah masalah jinayat, yang hudud, ya masih jauh. Tanya orang mencuri, satu hati udah sebenarnya udah ditegaskan potong tangan gitu ya. Tapi kan di dalam undang-undang kita belum dilaksanakan karena ya tidak ada ininya lah, istilahnya tidak ada undang-undangnya gitu, nggak bisa ditegakkan. Nah kecuali nggak tahu saya di Aceh ya, saya belum pernah ini, tapi di Aceh itu seperti apa Allah, belum pernah secara khusus tentang hukum pidana di Aceh seperti apa. Yang kayaknya yang banyak itu paling yang ini ya, yang nggak pakai jilbab, kemudian zina, baru di situ, baru proses. Pencuri juga katanya nggak terlalu sering juga ya, karena kan dibuktikannya harus ini, kalau zina gitu banyak saksinya gitu. Iya Bu, Minuman juga ada kan? Iya, itu didera. Betul. Nah itu termasuk makanya yang udah Al-Quran sebutkan dengan nas namanya had, hudud. Hudud dalam ya, hukum fikih itu udah ditentukan kejahatannya ini, hukumannya ini. Tapi kalau tidak sudah jelas, dalilnya jelas. Nah, tapi kalau ternyata tidak ada dalilnya, tapi itu hukuman yang ya kayak gini nih, dia muslim tapi nggak mau sholat juga karena dia malas, maka masuknya ke takzir. Di sini tugas dari seorang qadhi atau pemimpin ya yang ininya yang itu adalah memberikan
ta'zir ini, dia menentukan apa hukumannya. Jadi nggak otomatis langsung dibunuh, enggak. Jadi dia boleh dibunuh dengan hukum dari qadhi. Kalau di sini kan udah otomatis. Oh begitu dia murtad, udah langsung ayat yang berlaku gitu. Ya. Nomor satu ayat ya. Ya? Nomor satu ayat. Iya. Oh ini Banyak dalil dan ini. Dalil termasuk dari hadis tadi, Bu. Hadis tadi. Ya, kalau orang ada yang keluar dari mayat tadi Mina itu, faktulu, maka bunuhlah, itu kan jelas dalilnya. Jadi nggak ada khilafiyah di situ. Kenapa? Ya sekali lagi bahwa tujuan dari syariat itu adalah menjaga ad-daruriyat al-khamsah. Kembalinya ke situ, Bu. Salah satunya yang pokok adalah hifdzuddin. Kita harus menjaga kehormatan agama. Kadang kalau kita nggak paham ini, apa ya istilahnya kayak jangan sampai ada ini, Islam nggak perlu dibela. Ada nggak yang ngomong gitu? Iya, itu artinya apa? Dia nggak melihat Islam itu sebagai satu kesatuan. Ada hukum di situ. Dia menganggap bahwa Islam itu hanya sekedar ibadah, apa istilahnya, pribadi. Itu pilihan-pilihan manusia yang bisa saja benar, bisa salah, makanya agama itu sama aja gitu kan, gitu. Jadi nggak ada spesialisasi, itu boleh dengan Tuhannya saja gitu. Iya, jadi iya agama itu tadi dia harus berefek secara jamaah, secara sosial. Di sini kan tujuannya kalau ada, ini kan hudud itu sebenarnya memberi efek jerah. Jadi orang lain itu nggak berani. Jadi agama itu terjaga, sholat itu tetap ada yang menegakkan. Coba kalau nggak ada orang yang nggak mau sholat, ada orang yang satu kampung nggak mau sholat karena merasa bahwa sholat itu nggak perlu dijaga, nggak perlu dilaksanakan, ya beruntuh di situ salah satu. Dia ngakuin Islam tapi nggak sholat. Karena tapi ini juga saya yakin ya pasti dalam penerapannya juga sangat detail kan. Betul, iya. Dan mungkin juga dipilih, maksudnya kayak orang tuh benar-benar mendeklar dirinya gitu ya. Iya. Misalkan mendeklar apalagi sekarang mubahalah misalnya atau di dunia sosial medsos ini ya, dia menyatakan itu di depan umum kayak gini ya. Tapi kalau misalnya orang murtad diem mungkin juga dan nggak bisa itu nggak bisa ya, gimana membuktikannya. Makanya di situ fungsi dari penguasa dari qadha. Iya. Jadi nggak sekedar klaim atau zon saja, dugaan-dugaan ya. Iya, jadi kita tuh aslinya saling jaga, saling mendidik. Nah, sebagai satu kesatuan masyarakat. Iya. Bahkan bisa perlu diberi sanksi sosial sebenarnya orang yang tidak melaksanakan syariat sebenarnya. Biasanya nomor 3 itu kali ibu-ibunya kan. Iya, itu sampai kapan dikasih hukumannya? Karena kalau ibunya kan. Gimana yang mana Bu? Yang nomor 3. Iya, itu sampai mengingatkan, ayo sholat ya kan, malas paling ibu-ibu kan. Iya, makanya gini Bu, kemarin yang sebelum kita bahas tentang balik, ketika kita balik, kan ada usia balik ya. Balik itu kan kalau dia maksimal usia 15 tahun. 15 tahun balik nggak, usianya udah tuh muncul tanda balik ataupun enggak, dianggap balik dalam fikih. 15 tahun maka dia wajib sholat. Dan ini yang namanya proses pendidikan itu panjang. Tidak hanya langsung dari usia 15 tahun, tapi dari usia nguru auladakum sholat, nggak benar usah main 7 tahun. Ya, berarti 2 kali lipat ya. Lebih lah. 7 tambah 7 kan 14 tambah 1. Ya, jadi proses pendidikan itu lebih lama. Jadi proses ta'dibnya dari 7 tahun sampai 10 tahun. Itu disuruh aja. Jadi nyuruh aja. Belum dikasih konsekuensi yang tegas, tapi udah 10 tahun maka harus ada konsekuensi tegas supaya dia tahu bahwa ibadah ini nggak main-main. Nah, tapi dalam artian itu kan secara fikih. Nah, secara akidah itu harus kuat juga, harus kuat dulu. Jadi kalau bisa dalam memahami hadis itu nggak perlu disuruh, dia udah dengan kesadaran sendiri ketika udah 10 tahun itu. Makanya itu perlu kita akidahnya dikuatin di usia 7 tahun sampai 10 tahun itu. PR-nya akidah. Gimana dia bahwa dia tuh merasa dia tuh hamba Allah yang butuh kepada koneksi dengan Allah.
Tidak segampang itu ya. Jadi anak saya dia karena siapa dia udah kelas 2 atau bungsu kan. Sholat begitu tuh udah lama gitu begitu tuh udah kok sebentar udah. Pas 2 SD berarti umur 2 berapa? SMA. Oh, SMA. Ya berarti kita ada PR dalam masalah tidak. Karena gemes gitu. Oh kata dia gak tahu aja anakku gitu tapi dia kalau aku juga. Iya, ditambah kita memaklumi ya kayaknya aku umur segitu dulu juga gitu-gitunya gitu ya. Iya udah gitu iya itu mah ngerti semua. Nggak bisa sekali gitu. Saya udah gede gitu begitu. Oke juga nggak pada gitu nggak kayak ibu kira. Makanya penting ya. banget masa ini, apalagi kalau udah usia SMA dia loh kayak mau nggak mau ya. Banyak makanya istilahnya disentuh hatinya lah gitu. Memang lagi yang gitu ya. Tadi sekali lagi bahwa tadi bagaimana biar dia menjadi hamba yang ikhtiarian melakukan ibadah. Kita aja proses ya. Kadang juga kayaknya aku harus milih ini tapi kok aduh banyak godaan-godaan. Pasti dia akan digoda oleh setan. Dibuat ada sesuatu yang lebih prioritas dari itu gitu. Nggak ngerasa sih dari misalnya berapa SMP sampai berapa tuh susah nanti biar nanti Berarti mulai dari didoain dulu, mulai ditanamkan akidahnya tuh. Karena kan kalau bukan dari dia yang mendorong sendiri tuh berat banget dorongan dari luar itu. Mobil kalau nggak ada mesinnya berat banget dorongnya kan. Kadang-kadang lihat lingkungan juga teman aku juga nggak gitu. Nah, itulah PR. Iya. Dan ngasih tau orang tuh nggak enak. Ngasih tau anak sendiri juga nggak enak, berat. Sekedar menyuruh sholat aja, aduh capek banget deh kayaknya. nyuruh lagi gitu ya. Tapi ya gitu, astagfirullah bisabri wassalah wa inna lakabiratun illa ala khashiyin. Bisabri wassalah, ada kata sabarnya, Bu. Tidak jamaah. Udah kok aku ini nggak tahu yang malah nih 27. Jangankan anak-anak kita sendiri juga kadang masih harus mengupgrade ya tadi supaya kita ingat terus dengan tujuan. Ya gitu kan. Kadang kita lagi mau jalan kemana, kok kayaknya banyak apa oleh-oleh yang bisa dibeli gitu. Ada buah yang ini mampir mulu. Sholat. Akhirnya targetnya gimana gitu jadi molor ya kayak gitulah Bu ya. Hidup tuh memang tarik ulur gitu seperti itu. Artinya jangan sampai benar-benar lepas ya, gitu ya. Jangan sampai dia meninggalkannya itu. Nah di sini ya kalau sekarang gimana nggak ada penguasa ya udah dari lingkungan terdekat lah yang membuat tadi konsekuensi tadi. Ya, dari 10 tahun yang bisa kita kulukum ro'in kan setiap kita adalah pemimpin dari kalau dia anak kita ya berarti kita yang punya kekuasaan kalau nggak tepat waktu sholatnya dan dari 5.000 infak dikurangin kira-kira dibuat kesepakatan berarti apa yang apa istilahnya bagus tuh ada psikolog saya lihat pernah dia buat kesepakatan dengan anaknya. Jadi sholat itu utama banget kita. Karena itu benar-benar menemukan oh iya ini kewajiban yang paling pokok, paling prioritas nih. Ya begitu ya. Namanya hidup di dunia itu emang diuji. Kayak anak saya yang si Salwa itu kan sekarang pernah di rumah ya. Jadinya kayak ngandelin kalau misalkan bangun itu sholat itu dibangunin udah di sekarang capek kerja ya bangun jadi nah ini saya modelnya gini aku itu enggak banget nasihatin kamu terus-terusan jadi cobalah sadar sendiri sih gitu pernah bisa tolong ya jadi kakak sholat subuh tidak harus dibangunkan ya saya suka kalau lagi di mobil nggak usah bangunin karena kakak waktu di Surabaya juga bangun sendiri akan angkat di sini nggak bisa
Jadi kayaknya karena mama kayak kalau suara gue bangunin itu kayak orang tidur tuh kayak tambah panas. Iya kayak ini ya, ya istilahnya orang kalau dilarang tambah dikerjain. Iya. Nah, Tapi kadang di kosan juga saya kadang ini curiga walaupun dia sholat mungkin ini mau jam berapa di sholatnya. Ini agak curiga siang kesiangan. Di rumahnya udah keblok harus ditarik-tarik gitu kan. ya mungkin Kata Bu Leli tadi, ketika di luar, misalnya di kosan, mereka bisa lebih Karena dia kalau di rumah. kesadaran sendiri. Kemudian sekarang beratnya. Saya tahu kalau dia di Surabaya, kita misalkan telepon jam 5, dia udah dapat seger, berarti udah sholat ya, sembuh, udah bangun. Tapi kalau sekarang itu gitu sampai oke ya. Merasa ada pemimpinnya gitu ya. Tapi kalau itu nggak usah bangunin bentar ya, tapi nggak bangunin. Dia bangunin bentar kan terus ya. Bangun bangun Ya udah anak suratan, alhamdulillah berkasih baca Quran, belum bangun kan. Tuh sampai mulai terang ya gimana ya kalau nggak dibangunin ya sampai akhirnya Kak sudah terang gitu. Iya. Itu apa sih itu saya mesti dievaluasi. Masih ada ininya. Ya Allah. Ya mungkin ini Bu apa? Kalau perlu ini ya kita tetap berdoa ininya yang tetap berupa jangankan mereka kita aja kadang juga masih berjuang kan dengan diri kita menanamkan bahwa sholat itu iya memang kita yang butuh dan sholat adalah kehidupan memang sholat itu kehidupan kita sampai nanti pun setelah kematian pun sholat itu menjadi kehidupan. Pernah lihat orang yang ini kan pikun tapi dia selalu bertanya udah zuhur belum, udah asar belum, itu tandanya bahwa sholat itu sudah menjadi kehidupan dia gitu. Karena begitupun dalam riwayat-riwayat dari para salafus soleh itu dalam Syiar A'lamun Nubala, para salafus soleh itu sering memimpikan orang-orang yang mendahului mereka itu sedang sholat di kubur. Iya, sedang sholat. Ya mungkin yang kayak gini nih, yang perlu kita tegak ini kan ke anak-anak itu apa ya? Perkara akhirat. Gitu. Kayaknya dia tahu tuh. Cuma lihat sekarang ini nih, kayak nggak ini aja, gitu. Tapi untuk jadi apa? Kayak anak saya gitu. Hmm. Tetap dia sholat, tapi ya kan udah sholat Bu gitu misalnya karena dia capek ngurusin kampus misalnya kan malam jam 1 jam 2 sholat ya mekanik lah setengah 6 jam 6 kan ya Allah baru bangun gitu kayak gitu ya iya emang kalau itulah makanya membangun akidah itu dari awal dari istilahnya dari sejak dia masih benih lah gampangnya gitu ya. Salah satu trik yang ini yang saya cukup lihatin kalau Yumna itu karena dia yang ini ya kalau yang kakaknya udah gede kan itu dia tahu bahwa kalau dia mau bangun pagi itu dia siapin alarm sama dia ngomong ke bantal dia kayak minta didoain malaikat gitu aku mau bangun jam 4 Insya Allah ini Yumna mau bangun jam 4 sambil nepuk bantal gitu ya walaupun mungkin nggak ada ininya tapi menunjukkan tekad dia. Ya walaupun bangun habis itu tidur lagi sih. Bangun doang bener kebangun oleh tekad dia tuh. Jadi itu saya menginikan ke dia itu bahwa hal-hal yang tidak terlihat itu lebih berperan. Gitu. Istilahnya itu kan hal yang nggak bisa diniin akal kan, dinalar oleh akal. Kok bisa? Kamu cuma bertekad tapi benar-benar bangun. Itu kan nggak harusnya kan ada sebab akibatnya gitu kan. Ini kan sebabnya nggak kelihatan tapi dia karena dibangunin malaikat ya gitu karena dibangunin malaikat jadi ada tekad juga dari dia. Itu salah satu triknya. Tapi intinya bahwa yang saya upayakan adalah mengingatkan dia terus-menerus dan dari diri saya sendiri bahwa yang terlihat ini nih nggak seberapa gitu istilahnya. Hal-hal yang tidak terlihat itu lebih harus saya dahulukan, lebih saya inikan. Jadi intilah kembali kepada rukun iman kepada hari akhir gitu bahwa dunia ini pendek banget gitu istilahnya jangankan dunia yang mata kita tuh benar-benar terbatas kan kayak ada kuman ada ini nggak kelihatan gimana dengan perkara akhirat. Nah makanya saya benar-benar alhamdulillah tuh Bu ketika mulai membahas tentang mungkin kita perlu banyak mengingatkan tentang kehidupan setelah kematian. Itu tuh benar-benar menjadi oh iya ada yang menjadi tujuan. Nah, tujuan berikutnya itu yang lebih sering digaung-gaungkan. Ya, jadi
Jadi nggak melihat segala sesuatu itu hanya kasat mata saja gitu. Apapun itu kan kita kan kerasa kan kayak tenangnya itu kan nggak kasat mata Iya, sebenarnya. kayak gitu ya. Dia masak alarm tuh alarm aja. Astagfirullah. Tapi Udah ada jam 1:04 masih nggak tidur. caranya juga secara ini PLI kalau saya lihat juga secara tadi mekanismenya ya, maksudnya ada secara apa istilahnya tuh kita analisa juga kalau dia tidurnya kemalaman emang akan berat bangun gitu. Jadi itu yang Karena dia harus modelnya dianalisa. ngerjain tugas kampusnya yang begadangnya. Iya itu jadi tuh. jadi kayak gitu kita juga nggak bisa maksa udah dia lelah gitu. Paling saya cuma nasihatin kamu tidur jangan terlalu malam, pokoknya karena kayak apa namanya konsekuensinya aku jadi bangun jadi siang. Padahal udah diwakarin diapain nggak bangun banget tuh. Kayak Kalau banget. kalau lagi malam bangun tidur jam 2 itu ya bangun jam 5 itu berat banget memang. Makanya dalam kondisi kayak gitu kita terpaksa untuk bangunin. Jadi maksudnya ya bukan berarti ya logis realistis itu kalau saya Atau diajarin dia untuk jangan terlalu malam. Nah itu kalau saya ingatkan kadang saya kirimin bangun apa namanya ada secara kesehatannya bahwa tidur lebih awal kayak Nabi Rasulullah saya kirim kayak gitu Bu karena kan biar paham gitu kalau kita maksain terus Karena dia modelnya yang begitu dia akan begitu terus emang begadang sampai jam 2 ngerjain kerjaan kampus. Ya emang gitu lah. Kadang kalau kita nggak ngerti sama sekali kita juga salah karena dia nggak tahu kan. Tapi kalau kita terus menerus ngasih lama-lama dia jadi antipati. Nah itu tuh. Makanya tarik ulur Bu. Kita lihat. Oh, Nggak boleh dikira ya. saya belum menunaikan kewajiban saya mengingatkan. Kirimin dulu. Tapi begitu misalnya ini udah beberapa kali saya kirimin. Kayaknya udah cukup deh. Gitu istilahnya. Nanti malah jadi antipati. Oke, carilah jalan yang gimana biar dia timbul kesadaran sendiri dengan tadi bahwa hidup dia tuh bukan cuma di dunia saja loh. Gitu. Boleh ujungnya itu. Oh iya itu. Perlu mungkin Perjuangannya gimana ya? Masih kecil. buat anak-anak yang lebih dewasa dan udah itu seberapa persen sih kita ingat akhirat gitu. Ketika kita bernapas tuh seberapa persen sih kita akhirat. Itu kan niat itu begitu kan. Niat itu gimana menginikannya adalah memang untuk tujuan lillah untuk kita petik di akhirat gitu. apalagi anak kita yang gede misalnya kalau udah masuk ke kamar mandi pup tuh gila itu dia tuh kan susah jadi sampai 45 menit sholat subuhnya kapan tapi Karena kita bantu dia kamu berarti bangun lebih awal udah bisa 45 menit sejam itu di kamar mandi pokoknya jangan kita jangan ngejudge dia nggak sholat awal waktu karena dia ingin memang lalai udah bangun ya kan akhirnya sama aku tuh enggak sholat dulu nanti biarin aja ini modelannya tuh susah makanya dasar Islam itu kan bunyal apa namanya Islam itu kan yang pertama didasari oleh akidah dulu kan. Nah ini nih kita masih PR banget emang sebagai seorang ya keluarga Muslim pun gitu ya PR-nya di akidah karena ya kayaknya udah hafal gitu ada 6 rukun iman tapi dalam menanamkan dalam bawah sadar supaya kita dengan kesadaran hati itu tuh tetap perjuangan terus kalau lihat dan sosmed sih berproses. misalnya sosmed apa Iya, makanya kita prioritas itu ya. Atau ada trik yang waktu itu yang kayak ibu-ibu sini, dia ngenin di dekat HP anaknya ngomong, entah mungkin karena algoritmanya ini ya. Dia apa? Dia ngomong di dekat HP anaknya tapi HP-nya nggak nyala. Jadi tujuannya biar algoritma yang muncul yang iklan muncul itu adalah tadi gimana biar anaknya ikut rukun imannya bagus, akhiratnya kuat gitu-gitu. Dia ngomongin di situ lama-lama muncul dari YouTube itu algoritma apa namanya kan gitu. Ibu sering kan misalnya lagi ngobrol sama suami tiba-tiba muncul iklannya. Baru buka medsos, kok udah ada iklan lagi nyari apa gitu. Padahal belum ngetik. Itu kan karena HP itu memang ada dia bisa mendeteksi seperti itu. Nah, ada yang konten bikin kayak gitu istilahnya. Saya pernah lihat ya bisa juga sih salah satu triknya kecuali ya dimatiin sama anaknya. Tapi jarang sih yang matiin kayak gitu tuh. Umumnya berlaku ini. Sampai awalnya saya nggak paham itu ngapain sih orang ngomong dekat HP anaknya gitu. Jadi anaknya lagi misalnya ada HP anaknya di omonginnya yang mau dia doktrin ke anaknya lewat HP. Bisa. Di Shopee itu apa lagi? Shopee kita nyari lagi pengen nyari
apa misalkan ke spray gitu ya, ngomong aja setelah spray. Nyalain dulu itunya yang Nggak usah nyalain Google, ngomong aja. Iklan Shopee, tinggal spray. Walaupun ada di pikiran Karena kan waktu kita download aplikasi PT itu kan dia minta kan Data kita. dia minta Merekam bisa algoritma. itu bisa kan itu terus di Shopee. Nah, itu salah satu teknis, iya istilahnya. Tentunya memang ya proses panjang ya Bu. Ya, apalagi kalau saya selalu pengen menanam kesadaran. Jadi emang dan untuk sadar itu nggak mudah. Jadi makanya sabar, pokoknya kasih Makanya kasih ilmunya gitu. pohon itu kenapa iman itu paling mendasar akar ya karena paling berat di situ menanamkan. Kalau ada akarnya, makanya fitrahnya itu kan perlu dijaga. Kalau udah akarnya busuk, itu berat tugasnya. Tapi kalau akarnya masih bagus tapi belum berkembang aja, kurang dipupuk, kurang ini, nah itu masih bisa diupayakan. Tapi kalau ngeliat anak sekolah SMA ini pertemanan yang ini banget Ya. bikin dia Ya, gitu banget. Makanya dia butuh mentor sebenarnya kalau anak-anak terkabun nutup. Makanya dia ada fase-fasenya memang bahwa iya kan kalau kita lihat kehidupan kita aja ada fase-fasenya kita pribadi ya. Jadi ketika kita kecil kita ya kayaknya inilah penuh dengan ambisi dan macam-macam ya. Atau sebelum menikah lah Bu, sebelum nikah kita punya ambisi macam-macam. Nggak ada yang bercita jadi ibu rumah tangga, nggak ada. Pasti minimal punya impian ya kan Bu. Begitu menikah kok nggak bisa gitu ya istilahnya. Iya, ternyata memang ya Allah sudah desain demikian bahwa kita sekarang bukan ngejar duniawi lagi, istilahnya kita punya tugas mendidik generasi. Ya itu tuh kalau nggak diinikan dengan akhirat capek banget loh ini yang istilahnya ngajak orang itu, ngajarin anak itu apalagi dia ditambah dengan kita tarbiyahnya itu nggak cuma jiwa ya, fisiknya juga gitu. Makanya kalau nggak dibalut dengan nuansa spiritual itu stres berat, bikin makanya sekarang orang kasusnya banyak banget kan ibu-ibu bunuh diri, membunuh anaknya dan bunuh diri. Banyak banget sekarang. Iya, ternyata apa namanya karir terberat itu jadi orang tua kan. Dan nggak selesai gitu sampai kita kembali kepada Allah. Nggak jaminan, oh sekarang anakku udah soleh, alhamdulillah gini. Nggak bisa jamin juga. Iya, jadi ibaratnya kalau itu tuh apa sampai kita berdiri di hadapan Allah nanti PR-nya itu. Makanya salah satu yang saya ini juga orang-orang kalau orang yang hafal Quran itu dia kalau di sekolah-sekolah hafiz itu kan suka ada apa istilahnya acara-acara ya tahfiz haflah tuh 30 juz gitu tuh. Ya itu mungkin akan secara duniawi mungkin bagus ya istilahnya. Walaupun secara ininya akhiratnya sebenarnya dia belum lolos kan karena seorang hafiz itu sebenarnya kan yang bagaimana dia menyerahkan hafalannya di hadapan Allah langsung dan ditunjukkan dengan amalnya sesuai apa enggak. Jangan sampai Quran itu menjadi hujjatun alaina tapi hujjatun lana gitu. Apapun gitu ininya. Makanya ya Allah ternyata memang ya mau nggak mau kita harus cari why-nya itu ketemunya nanti di akhirat itu. Motivasi dari iman itu mana iman? Pokoknya kita berusaha. Nah, itu pokoknya rukun iman kepada Allah ya. Itu kan kita masih doktrin banget ya, rukun iman itu kayak nggak bisa kita apa ya, praktekkan gitu ya. Padahal dalam kehidupan sehari-hari benar-benar kalau kita nggak didasari oleh iman, stres kelihatan banget sekarang. Orang Indonesia itu kan paling bahagia katanya hidupnya karena banyak yang muslim, banyak yang ngandalin apa istilahnya nggak neko-neko gitu, walaupun negara miskin kan. Iya, ini bukti bahwa spiritual itu sebenarnya iya faktor terbesar yang menguasai kita. Iya. Itu kata suami saya ini orang Islam ya dikit-dikit qadarullah ya apa tabrak apa qadarullah. Iya. Ada aja ininya.
ada aja ininya istilahnya yang membasuh dari sisi Iya. spiritual. Udah berat gitu. Ah, nah itu kan ya ibaratnya kalau kayak gambarannya orang Palestina aja kan, orang-orang apa Barat itu banyak masuk Islamnya karena nggak bisa menalar yang dilakukan oleh orang-orang yang ditindas, orang Palestina nggak bisa makan tapi masih istilahnya masih bisa menunjukkan kesyukuran. Itu kan suatu yang tidak bisa dinalar. Ya itulah inti kehidupan itu emang bukan yang nampak ini gitu intinya. Itu kata suami saya, aneh ya, alhamdulillah. Makanya mungkin itu perlu banyak kita mengkaji tentang tadi rukun iman, kehidupan akhirat, ya masa perjalanan kita lah intinya sampai tujuan terakhir. Ya, makanya selalu saya doktrin nih ke saya itu ke dia tuh kapan ke surganya ya, karena dia tahu sih dia punya bayangan surga itu menyenangkan. Ya pokoknya oh berarti ya masih harus di ini lagi nih perjuangan di dunianya kayak apa dia mulai merasain sekarang nggak enak banget. Apa tadinya kan tadi saya yang lanjutin yang tadi begitu kita berumah tangga kan akhirnya fokus kita ke anak ya nggak ke diri kita lagi. Nah di sana kan ternyata Allah sedang mendidik kita bahwa kita mempersiapkan sesuatu yang lebih besar sebenarnya kan, karir yang lebih besar ya, walaupun secara duniawi kan kayaknya nggak ada penghargaan dan sebagainya ya. Nah, itu begitu sampai kan nanti akan ada masanya. Mungkin ibu-ibu mulai ngerasain sekarang anak itu udah mulai dewasa, ya habis itu silahkan sekarang eh, setelah kita di internal dalam rumah tangga, maka kita eksternal sesudah itu. Karena kita sudah punya apa namanya? Tadi anak-anak yang akan meneruskan perjuangan kita. Jadi kayak ya makna latar kabun notobakon notobak itu seperti itu, kita bertahap ada tahapannya, makanya sekarang Bu Dina bisa enak kemana-mana ngaji gitu ya, yang nggak bisa dicapai atau mungkin kayak saya kemana sekarang renang mulailah ada waktu untuk seperti itu yang tidak bisa saya kerjakan ketika masih bersamai anak-anak ya, tapi sekarang mungkin kita lebih diinikannya supaya mempersiapkannya untuk akhirat gitu. Ya kan rata-rata gitu, idealnya gitu. Begitu udah selesai dengan anak ini kita jadi sadar bahwa kita tuh butuh Allah gitu. Butuh mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah. Tujuannya kan ke situ. Ya. Jadi tidak ada yang salah lah dengan hidup kita, tidak jadi orang keren gitu. Karena masing-masing kita punya medannya sendiri-sendiri berjuang. Iya. Jadi kemana-mana kita nih Bu. Jadi memang intinya sholat itu adalah perkara ruh, perkara iman. Iya, karena kita ngomongin orang yang meninggalkan sholat ya, nggak habis pikir orang tuh kok mau sih, kok bisa sih nggak mau sholat gitu. Apa sih yang ininya? Dia tahu nggak sih yang dia tinggalkan itu seberapa berharganya? Iya. Dan dalam banyak riwayat memang disebutkan bahwa kalau seandainya orang meninggal itu ditanya dia mau ngapain, maka dia mau sholat 2 rakaat sama sedekah. Iya, saking ininya. Bahkan Rasulullah sendiri ketika mengerjakan kan yang masyhur kan 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Saat itu Rasulullah cuma baca Fatihah, nggak baca ayat. Saking cepatnya sholatnya. Seakan-akan para sahabat Rasulullah itu seperti cuma baca Fatihah aja, habis itu langsung ruku. Ya, 2 gitu aja ringan karena disebutkannya khafifatani. Sholat yang 2 rakaat ringan saja. Jadi bukan disyaratkan sholat malam yang lama, ya itu beda level emang istilahnya. Iyalah, tetap Bu beda, iya levelnya. Jadi jangan sampai meninggalkan level yang teringan itu, gitu. Iya. Jadi gitu ya niatnya tuh bahwa sampai nggak baca enggak. Dalam hadisnya disebutkan bahwa para sahabat melihat Rasulullah itu seakan-akan hanya baca Al-Fatihah saja habis itu langsung ruku. Ya, saking karena khafifatani tadi mau 2 yang ringan saja. Tidak diberatkan jadi lambat, nanti sholat subuhnya jadi siangan gitu ya. Tidak. Ya, jadi makanya kalau kita baca kisah-kisah para salaf itu gitu tadi, mimpinya melihat orang-orang yang mendahului mereka itu sedang sholat.
Ya, bukan berarti dalam malam barzah juga sholat itu wajib atau sholatnya menjadi berpahala, enggak. Bahwa itu menunjukkan bahwa kehidupan dia seperti itu. Kehidupan orang-orang yang taat. Apa namanya? Jadi dia udah gak peduli dengan hal lain. Itu nikmat banget, sholat itu sendiri udah nikmat. Ya, jadi udah menjadi prioritasnya. Jadi bahkan pernah ada riwayat seseorang yang baru dibangkitkan dari alam barzah, itu dia langsung bertanya, apakah aku melewatkan sholat fajar atau maghrib? Udah gak peduli lagi ada malaikat yang mau menanyakan di depannya. Kayak orang bangun tidur, kaget gitu. Kayak kita lagi bangun tidur, udah sholat belum ya? Nah kayak gitu tuh. Itu bayangan alam barzah seperti itu. Bagi orang yang sholat itu sudah menjadi bagian dari hidupnya, prioritasnya. Ya. Jadi Allah tuh kasih ciri-ciri tanda, oh kayak gitu loh orang ini. Pernah kan bangun tidur pulang kapan kaget, udah sholat belum, lihat jam gitu ya. Jadi orang yang di alam barzah pun begitu dimasukkan di alam kubur, belum ketemu malaikat mungkar dan nakir, itu dia langsung terkaget-kaget, nanya, ini apa namanya? eh, Bayangannya itu karena seakan-akan melihat matahari itu hampir tenggelam. Maka dia bertanya, aku sudah sholat fajar atau sholat maghrib belum? Karena kan gelap tuh, peralihan dari gelap ke terang. Atau sebaliknya. Iya. Jadi disebutkan dalam riwayat ini bahkan para malaikat, dua malaikat mungkar ini, engkau boleh sholat tapi kami akan menanyaimu terlebih dahulu. Nah, kayak gitu. Jadi udah di bawah sadar, alam bawah sadarnya seperti itu. Ya, jadi seorang mukmin yang dibangkitkan di alam barzah itu merasa kebingungan, khawatir melewatkan sholatnya apa enggak. Ya, sampai kayak gitulah istilahnya, yang saking memang sholat itu adalah kehidupan kita sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita selalu berdoa kepada Allah minta macam-macam, ya doa yang paling penting itu sebenarnya bacaan-bacaan yang kita baca saat sholat. Itu udah nggak minta apapun, istilahnya asal sholat sudah tercukupi. Ya, gitu. Saking bahwa memang sholat ini memang kita yang butuh. Bayangkan kalau nggak pernah mengucapkan bacaan doa, ya. Ya, jadi nggak ada memorinya ya. Kayak belajar renang aja ternyata harus terus dilatih ya Bu ya, biar mas memorinya tuh ingat gitu, nggak gelagapan, nggak ini. Sama sholat tuh juga seperti, sekali lagi seperti orang latihan balap militer gitu, harus dilatih terus. Nggak cuma sekali sholat habis itu jadi ingat gitu, enggak. Nah, jadi gini ya, jadi orang yang meninggalkan sholat itu nggak habis pikir gitu ya, kok bisa bisanya gitu ya, bahwa memang sehingga secara fikih pun hukumannya berat, hukuman ukhrawinya banyak, dalil-dalil yang menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat maka dia akan masuk neraka jahanam, ya neraka sakor, banyak ya. Nah kemudian sekali lagi bahwa hukuman di dunia ini seharusnya juga ditegakkan. Nah, ditegakkan oleh yang berwenang, Tapi karena tidak ada yang berwenang, maka kalau kita menemukan kasus seperti ini, ya bagaimana sekarang? Orang yang murtad tentu nggak bisa. Kita mungkin tahu ya, Anda kenal orang yang murtad, tapi nggak bisa dong langsung ucuk-ucuk kita darah muhalal. Darah muhalal bisa kita kena hukuman ya, karena juga kita tidak ada di situ, tidak ada bukan kita yang memegang kuncinya gitu di sini. Keputusan ini ya. Yang menegakkan hak ini harus orang yang memang memiliki kuasanya. Nah, ini di sini sehingga kita akan lihat bahwa ketika banyak tadi cuma 30 berapa persen yang sholat orang Islam di Indonesia, gimana dengan di dunia? Itulah gambaran bahwa agama ini ya sebegitu tegaknya, baru segitu, yang menjaga agamanya baru sekian persen. Jadi banyak sendi agama yang roboh, ya, karena sujudnya terlewat dengan meninggalkan sholat. Nah, kalau yang ini kan dia secara duniawi, secara fikih, selain kalau dia udah bertaubat, maka hukuman ukhrawinya dia bisa terhapus dan dia mengkodok secara fikih, ya di sini. Nah kalau dia malas kemudian
kita tahu, maka kita wajib mengingat. Kita karena wajib dakwah mengingatkan. Ternyata ya dakwah sekali lagi itu melalui beberapa tahapan, nggak langsung dihukumi dengan beratnya, gitu, tapi langsung disampaikan dulu. Nah ini makanya privilege orang yang punya kuasa itu lebih besar daripada ini, karena kan ada full iman, cuma bisa doain minimal, ya bukan menghujat ya, tapi mendoakan, ya. Jadi didoakan, kemudian level atasnya dengan tangan, ya. Dengan lisan dulu, dengan lisan, diingatkan dengan lisan. Baru yang paling tinggi, yang paling besar ininya adalah dengan tangan biadihi. Nah, itu. Jadi di sini kalau dia udah nggak mau sholat, udah didakwahin dan diingatkan, maka kalau kita punya kuasa ya, maka kita boleh memberikan konsekuensi. Termasuk dalam level keluarga ya, konsekuensinya serah. Ya serah dia nggak misalnya nggak dikasih uang jajan seharian gitu, silakan. Tapi di sini supaya ini menjadi istilahnya tidak traumatis, maka dengan kesepakatan. Dia tahu, kita tahu. Antarodin, kita sama-sama ridho. Kayaknya mungkin kita tuh perlu banyak duduk bareng ya, bareng keluarga itu sebenarnya. Coba kalau udah di rumah kayaknya udah capek deh. Cari masing-masing gitu ya, itulah godaannya. Tantangan kita sebagai keluarga muslim. Ya kadang juga apalagi suami udah capek ya, urusan kantor banyak, tapi sekarang medsos banyak banget yang membuat kita terdistraksi. Nah, makanya dengan sholat ini kita perlu supaya kita kembali mengingat bahwa tujuan kita semua adalah berkumpul di akhirat dengan kondisi selamat gitu. Itu yang perlu didoktrinkan anak. Ayo nah kita pengen kumpul bareng-bareng di akhirat selamat sama-sama. Ya, pesan yang sering saya ini kan adalah bahwa tidak semua yang tidak terlihat itu ya jangan hanya mengandalkan yang terlihat. Nah, gitu. Banyak hal-hal yang tidak terlihat itu justru yang memang akan kita temui nanti ya. Istilahnya kalau kita baca-baca hadisnya itu kan seakan-akan Bu kita tuh sedang berada di atas panggung. Panggungnya adalah aktornya kita. Yang menjadi penontonnya siapa? Para malaikat, jin, kemudian setan, iblis, kemudian ciptaan-ciptaan Allah. Banyak banget. Jadi kan kadang kita sering egonya gede kan. Merasa kita itu adalah pusat perhatian dunia. Ya benar dalam satu sisi bahwa kita adalah saat ini sedang dimonitor. Apapun tindakan kita berpengaruh, kita ditepukin, disorakin gitu oleh orang yang di luar mata kita. Makanya kenapa kok mau ngelepas pakaian baca bismillah, ngapa-ngapain ada doa, masuk rumah kosong ada salamnya. Ya karena tadi mata itu melenakan sekali lagi. Nah, fase-fase usia-usia mahasiswa, usia kuliah, usia SMA, itu kan fase-fase yang kuat dengan nalar. Ya dia nggak lihat, dia nggak percaya. Nah itu tantangannya mungkin. Kayaknya harus banyak dialog iman bahwa ingetin dia itu adalah makhluk spiritual. Ya Bu, mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya juga ini buat kita sendiri kan sebenarnya. Allah kirim anak kita tuh biar kita ingat gitu loh Bu. Saya tuh ada PR ya, berarti ini. Kayaknya ketika salat tuh ya Allah, benar-benar ya Allah, mohon ampun banyak banget keterbatasan. Niatnya mau ngingetin, tapi kalau udah itu jadi lupa atau jadi kok, aduh gak enak banget yang ngomong gimana ngingetinnya ya. Atau udahlah biarin udah aku capek gitu. Bener nggak Bu? Makanya pas salat tuh benar-benar aduh ya Allah, mohon ampun banyak banget yang luput. Ya istilahnya atau mungkin udah lewat dulu lupa saya nggak menegaskan seperti ini akhirnya jadi banyak PR kita bersama ya. Ya sekarang kan udah mulai masuk fase dewasa ya. Seperti Barina tadi segala sesuatu harus yang bisa terlihat sesuai dengan ini kuat banget kan? Iya,
Jadi nggak bisa hanya sekedar nggak boleh Allah tuh begini gitu kan, Hmm. nggak bisa kayak gitu lagi gitu, benar-benar yang harus realistis gitu. Hmm. Kadang kalau udah mentok saya cuma bisa bilang ke anak-anak, Umi juga baru belajar, Umi baru tahu loh gitu, atau Umi baru tahu loh dia sama-sama belajar. Kalau seperti itu merendahkan martabat seorang ibu, maksudnya kan anak-anak taunya yang namanya ayah ibu tuh tahu segalanya. Yang tentunya enggak lah Bu, karena kita justru dia merasa dia dianggap kan istilahnya, oh ayo kita akan tumbuh bersama nih, bahwa memang jiwa itu sekali lagi nih mungkin kalau saya bisa buatkan ininya kurikulum sebenarnya kalau udah mulai berpikir itu kita mulai kenalkan dengan kehidupan alam barzah tadi, itu alam barzah mulai nanti pernah saya share ya kayaknya, saya lihat bahwa ternyata dari hadis itu mulai dari ketika kita ngomongin alam barzah kan nanti bahwa dilihat bahwa Allah sudah menegaskan nasib kita sebenarnya, ya itu kan sudah dicatat bahwa saya akan kemana, anak saya akan kemana, kamu akan kemana, sudah dicatat gitu ya. Tapi kan masalahnya kita nggak tahu karena kita sekarang dalam periode diuji. Nah itu hal-hal hadis-hadis yang seperti itu yang perlu dibahas, ya bahwa bisa menjawab siapa diri kita ngapain, kita mau kemana, itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kayak akal, tapi nggak akan bisa dijawab oleh akal, pasti nggak akan bisa dijawab oleh akal, karena itu perkara sam'iyah. Nah ini, jadi mungkin kalau mengenalkan ke anak-anak itu ini Bu, perkara-perkara as-sam'iyah. Apa arti as-sam'iyah? As-sam'iyah. Jadi ya hal-hal gaib yang hanya bisa kita ketahui kebenarannya dari wahyu, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah SAW. Jadi nalar tidak ada tempat di sini. Kalau di hal-hal gaib, asamnya itu adalah hal-hal gaib yang hanya kita bisa tahu kebenarannya dari Al-Quran maupun hadis. Ya itu pride kita sebagai muslim gitu, biar dia bangga juga dia muslim. Kadang kan kita tuh muslim tapi Quran tuh kayak ya apa sih gitu istilahnya, sekedar dibaca doang gitu. Ternyata di situ petunjuk udah ngabarin tentang alam-alam yang tidak dijawab oleh akal. Jadi apapun pertanyaan yang dijawab oleh akal, carilah dalam wahyu. Saya juga itu Bu Susi, saya sama anak saya pertama ya, pertama saya kan belum sunat, tapi makanya saya merasa PR terlalu akidah, jadi mulai lagi belajar akidah, saya belajar bareng karena dia udah dewasa, ibunya udah tinggi ya, makanya makanya kita belajar bareng nih, belajar bareng Ustaz Nurdin terus. Jadi saya sama dia nonton setiap sesinya pelajaran tentang akidah, punya Imam Sanusi itu, pokoknya pun benar-benar dari video pertama kedua dan diskusi sifatnya. Dan saya merasa nggak jadi rendah, tapi justru lebih terlihat egaliter ya. Tapi karena anak saya juga logis, jadi saya jadi apa, jadi lebih baik begitu. Apalagi kalau misalnya kita juga nggak mampu untuk menjelaskan secara baik ya. Jadi nonton bareng, mengkaji, sama diskusi. Menurut kamu apa yang kamu catat tadi? Saya gitu tiap minggu. Makanya aku mau catat kalau dari kesimpulannya. Nanti kalau misalnya diskusi. Kalau saya senang diskusi kayak gitu, nggak merasa ini sih. Dan kita juga harus mengakui emang kita juga bodoh gitu. Kita sama-sama, kita sama manusia yang bodoh, terus belajar gitu. Udah juga bahwa kita juga terus belajar gitu. Ya, itu termasuk proses dia mengenal diri dia sendiri, Bu. Karena kalau dia masih kecil, seakan-akan dunianya kan kita, ibunya. Dunia yang aku kenal adalah ibuku, gitu kan. Begitu dia mulai tambah dewasa, dia mulai kenal orang lain, dan ini ternyata tidak sepenuhnya seperti itu, kan. Nah, dengan kita mengakui bahwa kita pun masih proses belajar, kemudian bareng sama dia merasa, oh seperti itulah bahwa memang hidup itu seperti itu gitu. Kita tetap harus terus berkembang. Jadi ibuku bukan sosok sempurna, adalah ibu yang
dia mau belajar bersamaku gitu. Ya, karena salah itu bukan aib sih, bodoh yang aib itu ya, istilahnya ngotot gitu-gitu ya. Ya, jadi biar dia tahu juga bahwa proses salah, jatuh itu adalah hal-hal yang manusiawi. Ya. Bahkan dia suka, kalau kakak saya kedua si Salwa, dia suka gengsi misalnya. Jadi saya selalu bilang gini, nah kita tuh jangan malu jadi orang bodoh, mengakui diri bodoh ya. Lebih baik mengaku bodoh daripada mengaku pintar. Sok-sokan ya. Soalnya gitu, dia bilang, karena dia tuh saking gengsinya misalnya naik ke Bandung, naik Trans Bandung, dia tuh belum sampai Pasteur, tapi dia nggak mau nanya kalau dia tuh udah di Pasteur, dia bilang orang mikirnya ibu dia tahu Pasteur gitu. Ternyata dia belum sampai Pasteur, Bu. Dia kalau orang banyak turun, dia ikut turun padahal masih di Bandung Barat, masih di Cimahi. Astagfirullah, masih di Cimahi. Dia nggak mau nanya Saya ya. nggak mau nanya si Salwa tuh, dia dia laporan sampai dia malu ya gitu ya Allah. Nah kenapa ya kok Putih bilang nggak tahu Bandung gitu ya, nggak tahu Pasteur. Saya bilang, nah itu bener kan peribahasa malu bertanya sesatnya kan ngerepotin, budenya juga harus jemput ke Cimahi masih jauh kan. Nah, tapi sekarang awal sudah nanamin, nah enak jadi orang merasa bodoh tuh. Dan Umi suka menanamkan rasa aku mas bodoh. Jadi kalau kita nanya ya memang aku bodoh, aku nggak tahu. Soal gitu, saya nanya. Nggak masalah Nggak gitu, masalah, nggak memalukan. Kalau merasa benar kan jadi ketika dia Gengsi. salah malu malah gitu. Kalau saya tanamin, apa sih emang nggak apa-apa jadi orang bodoh, merasa bodoh loh ya, bukan Udah cuma nanya alamat tadi ya. saking gengsi nggak coba. Benar caranya. Emang kenapa kalau dibilang Itu Pasteur? ya itu berarti memang lagi ininya kuat, Bu, akalnya kuat. Apa istilahnya proporsi akalnya tuh mendominasi. Iya. Itulah proses yang kita pun manusiawi ya, istilahnya memang proses hidup seperti itu. Allah tuh pasti ngasih kita apa istilahnya ujian sesuai dengan supaya kita kembali kepada Allah itu dengan mutmainnah tadi, tenang, bahwa kita tadi udah mulai kurang gengsinya, kurang egonya, kurang ngototnya, ya istilahnya ya rodatan mardiyah itu, ya, dan itu perjalanan yang sangat panjang. Dan kadang kita sering dibuai gitu ya oleh banyak hal lah, banyak yang mau ranjaunya aja ada 4 kan, ranjau duniawi itu nggak cuma dari internal kita tapi dari eksternal kita, walaupun yang itu tuh yang terbesar porsinya dari internal kita. Eksternalnya ada duniawi, ada apa setan ya, ada banyak hal lah ya yang ini. Walaupun yang paling berpengaruh adalah dari diri kita sendiri yang kena nafsu, menundukkan nafsu. Makanya kita belajar, kemudian kita beribadah itu dalam rangka menundukkan nafsu, mengontrol nafsu, bukan dibuang ya, tapi dikontrol. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita peroleh hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi cahaya untuk kita ya, dan untuk lingkungan sekitar kita juga, ke masyarakat kita dan negara kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah saya kira bisa sampai ini. Sampai apa namanya?